Nah, ini punya korelasi dengan kisah Nabi Musa. Nabi Musa ini kan disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Qasas, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Kami wahyukan kepada ibunya Musa untuk menyusui Nabi Musa. Berarti perintah dari Allah. Ayat ini juga luar biasa. Ibunya Nabi Musa, Al-Imam As-Suhaili mengatakan, dikutip oleh Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya, yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah, itu punya nama, kalau tidak salah namanya Ayaruha. Nama ibunya Nabi Musa menurut Imam As-Suhaili namanya Ayaruha, bahasa Mesir kuno. Ayaruha. Nah, Nabi Musa juga itu diambil dari bahasa Mesir kuno. Bahasa Mesir kuno, bukan bahasa Arab. Itu disebutkan oleh Syekh Abdul Wahhab An-Najjari dalam kitabnya Qasasul Anbiya. Musa itu dari bahasa Mesir kuno memiliki dua arti. Mu artinya air, sa artinya putra. Putra air. Karena secara historis Nabi Musa itu ditemukan di sungai oleh Asiyah bintu Muzahim, sehingga diberikan nama sesuai dengan peristiwa tersebut. Ini putra yang dihadiahkan oleh sungai air tersebut, dinamakan Musa. Mu air, sa putra, putra air. Nah, di ayat tersebut jelas-jelas Allah nyatakan wa auhayna ila ummi Musa an arda'ihi. Kami wahyukan kepada ibu Nabi Musa. Al-Imam Qurtubi dalam tafsirnya menyatakan wahyu itu khusus para nabi. Selain para nabi tidak disebut dengan wahyu. Karena dalam Al-Quran Allah sebutkan wahyu juga kepada hewan. Auhayna ila namlah, kami wahyukan kepada semut. Auhayna ila nahlah, kami wahyukan kepada lebah. Makna wahyu di situ bukan wahyu untuk diberikan kepada para nabi, tapi maknanya adalah ilham. Nah, ini makna yang tepat. Adapun ibu daripada Nabi Musa, Allah sebutkan wa auhayna ila ummi Musa, artinya kami ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa. Di dalam tafsir Ruhul Ma'ani dijelaskan secara rinci makna wahyukan ini, ilhamkan, Allah ilhamkan kepada ibu Nabi Musa untuk menyusui Nabi Musa. Jadi perintah menyusui itu langsung dari Allah. Perintah menyusui itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua, ibunya Nabi Musa bukan orang sembarangan. Kenapa? Karena perintah ASI saja lewat Allah punya perintah. Ibunya Nabi Musa mendapatkan ilham. Imam Alusi Al-Baghdadi mengatakan dimaksudkan dengan ilham itu diperintahkan ibunya Nabi Musa menyusui kepada Nabi Musa. Pendapat pertama mengatakan Allah berikan perintah itu lewat mimpi. Jadi lewat mimpi, beliau mimpi, Allah perintahkan untuk menyusui Nabi Musa. Pendapat kedua mengatakan dapat seperti para nabi. Lagi sadar, tahu-tahu dapat ilham. Cuma bedanya ilham dengan wahyu. Para nabi wahyu, wanita-wanita atau orang soleh atau minimal para aulia, mereka dapat ilham. Pendapat yang ketiga, Jibril datang menyampaikan langsung kepada ibundanya Nabi Musa agar menyusui kepada Nabi Musa, agar diberikan ASI kepada Nabi Musa. Nah, ayat ini juga menunjukkan bahwa ibunya para nabi itu mereka semuanya orang-orang yang dekat dengan Allah. Mereka pasti derajatnya waliyah. Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Musa, ini orang-orang yang dekat dengan Allah, diberikan magom yang tinggi. Kalau ibunya Nabi Musa punya magom yang tinggi di sisi Allah, dan ibunya Nabi Isa dan ibunya Nabi Siti Hawa, semuanya ibu mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Bagaimana dengan ibunya pemimpin para nabi, para rasul? Pasti lebih hebat. Jadi Sayyidah Aminah itu magomatnya lebih tinggi dari seluruhnya, seluruh ibu-ibu para nabi, karena terikat dengan yang dilahirkan. Kalau yang dilahirkan pemimpin para nabi, para rasul,
maka ibunya Nabi adalah pemimpin para ibu Nabi dan para Rasul. Nah, ini ayat jelas. Kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Namanya siapa? Ayaruha. Ayaruha namanya. Berupa ilham kepadanya. Nah, luar biasanya ketika lahir, ini kan Fir'aun membuat undang-undang. Karena Fir'aun mimpi ada api dari arah Baitul Maqdis datang ke Mesir. Api itu membakar itu istananya, bangunan-bangunannya hancur. Setelah bangun dari tidurnya, Fir'aun mengumpulkan para pentakwil mimpi dan para kuhan, para dukun-dukun untuk mentakwilkan mimpinya. Dan mereka mentakwilkan bahwa mimpi tersebut isyarat bahwa kerajaan Fir'aun akan diruntuhkan oleh seorang anak laki-laki yang berasal dari Bani Israel. Maka dibuat undang-undang oleh Fir'aun, kalau begitu dibunuh setiap anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Anak perempuan tidak dibunuh. Itu para muwarrikhun seperti Al-Imam At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari yang lahir 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah, dalam kitabnya Tarikhur Rusul wal Muluk, sejarah para rasul dan para raja, itu meriwayatkan Fir'aun membunuh. Fir'aun ini kan orang Mesir. Fir'aun membunuh anak-anak Bani Israel ketika melaksanakan undang-undang tersebut. 70.000 anak laki-laki lahir langsung disembelih. Jadi setiap yang ada mengandung, hamil, sudah ditugaskan prajurit untuk selalu memeriksa, selalu mengawasi. Nanti di saat lahir langsung dipotong. 70.000 anak laki-laki yang lahir dibunuh. Itu riwayat At-Tabari. Akhirnya protes. Mereka mengatakan ini kalau seperti ini akan punah. Kalau sudah punah, nanti tidak ada lagi yang kerja kepada kita. Karena Bani Israel pada waktu itu strata sosialnya itu sebagai budak. Mereka dijadikan budak. Artinya kalau semua laki-laki dibunuh, nanti Bani Israel punah. Kalau punah, kira-kira yang kerja siapa? Yang budak siapa? Akhirnya Fir'aun merubah undang-undang itu. Regulasi itu dirubah. Kalau begitu, setahun dibunuh, setahun libur. Dirubah. Bukan kebetulan, memang Allah sudah qadarullah, Allah sudah takdirkan. Saudaranya Nabi Musa, namanya Nabi Harun. Menurut Imam Qurtubi, Nabi Harun ini adalah kakak dari Nabi Musa. Nabi Harun lahir bertepatan dengan 1 tahun libur daripada pembunuhan anak yang lahir. Makanya Nabi Harun lahir aman-aman, tidak ada gangguan. Kemudian saudara beliau lahir berikutnya, Nabi Musa. Nabi Musa lahir di tahun yang dimana undang-undang menyatakan harus dibunuh. Maka di saat itu ibu dari Nabi Musa bingung bagaimana. Allah ilhamkan kepada ibu Nabi Musa untuk membuat tabut, sunduk, satu peti. Kemudian dimasukkan Nabi Musa ke dalam peti tersebut. Kemudian Allah perintahkan lemparkan saja ke sungai. Sungai Nil. Filyam. Dalam Al-Quran disebut Filyam, Finnahar. Lemparkan ke sungai Nil. Ini yang beliau lakukan ilham dari Allah. Ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menghibur. Allah ilhamkan lagi. Allah nyatakan radatnahu ilaiki. Subhanallah. Radatnahu ilaiki. Gak usah sedih, gak usah takut. Kami akan kembalikan anakmu itu kepadamu. Radatnahu ilaiki. Kami akan kembalikan anakmu itu kepadamu. Maka setelah dapat ilham seperti itu, ibunya Nabi Musa mulai dia masukkan ke dalam sunduk, kemudian ditaruh ke sungai. Sungai mengalir, subhanallah. Allah giring ini sunduk, peti yang ada Nabi Musa, masuk ke satu tempat yang dimana permandian keluarganya Fir'aun. Jadi dibawa sampai masuk ke istananya Fir'aun.
Istrinya Fir'aun, Asia, pada waktu itu ada, akhirnya menemukan itu peti, didapati oleh dayang-dayangnya, dibuka, tetap mereka tidak berani buka karena ada Asia. Diperintahkan Asia untuk membuka, ini peti kami temukan. Maka dibuka, disitulah Nabi Musa yang masih bayi. Nah, para nabi itu diberikan keistimewaan, disebutkan dalam beberapa tafsir. Ada tafsir namanya Ruhul Bayan, ada Ruhul Ma'ani, ada Ruhul Bayan. Kalau Ruhul Bayan ini karya ulama Turki. Kalau Ruhul Ma'ani fi Tafsirul Azim Musabil Mathani, ini karya As-Sayyid Alusi Al-Bughdadi di Baghdad, Irak. Di tafsir Ruhul Bayani itu menyebutkan Asia langsung memeluk. Para nabi ini punya magnet. Siapa yang sudah peluk itu bayinya. Ibaratnya para nabi ketika masih bayi, kalau sudah dipeluk, itu Allah tancapkan rasa cinta dalam hatinya. Sampai mereka katakan dalam tafsir tersebut, seandainya Fir'aun yang peluk pertama kali, Fir'aun masuk Islam. Tapi yang pertama kali peluk Asia. Makanya Asia yang mukminah. Mereka katakan kalau Fir'aun yang menemukan pertama kali dan Fir'aun yang memeluk pertama kali Nabi Musa ketika masih bayi, maka yang beriman itu Fir'aun. Tapi memang Allah takdirkan Asia yang memeluknya. Jatuh cinta Asia kepada Nabi Musa. Akhirnya dikasih nama tadi Musa, yaitu putra air. Tumbuh masih bayi, ya, usia kurang lebih disebutkan masih beberapa bulan. Menangis terus ini anak. Dikasih makan tidak mau makan. Ada beberapa budak, ini saya sebutkan, beberapa budak yang ada di istana dan beberapa bangsawan wanita yang kebetulan sedang melahirkan atau punya anak bayi, otomatis mereka punya ASI. Nabi Musa dikasih ASI mereka, ASInya para budak. Nabi Musa tidak mau minum. ASInya bangsawan-bangsawan Mesir tidak mau minum juga. Ini yang Allah sebutkan, wa harramna 'alaihil maradi'. Kami haramkan kepada Nabi Musa wanita-wanita menyusuinya. Jadi budak Nabi Musa tidak mau menyusui. Kemudian bangsawan-bangsawan Mesir, Nabi Musa juga tidak terima ASI mereka. Kenapa? Karena ASI mereka ini tercemari. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Jadi kalau Thuaibah ini mungkin hakikatnya tidak dapat itu ASI dari Thuaibah. Allah mungkin kirim, ya, ASI yang berasal dari surga, susu yang dari surga. Karena itu dalam riwayat disebutkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu minum ASI lewat jarinya Nabi Muhammad SAW. Keluar susu dari jari jemari Rasulullah SAW. Disebutkan dalam kitab Muntahasul. Nah, ini yang terjadi. Bingung Asia, menangis terus, anak ini lapar, minum ASI tidak mau. Akhirnya perintahkan beberapa pengawal, coba cari di luar. Mungkin ada ibu-ibu yang cocok ASInya dengan Musa. Dicari keluar. Nah, ini riwayat dikisahkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya. Ketika mereka cari di tempat, di sana disediakan tempat ibu-ibu yang menawarkan jasa memberikan ASI. Zaman sekarang juga sudah ada itu, bank ASI. Maka datanglah ini pengawal. Saudari perempuan Nabi Musa melihat ini mereka dari istana. Jadi saudari perempuan ini, Nabi Musa, cerdas. Dia punya analisanya luar biasa. Dia tahu bahwa adiknya itu sudah ada di istana, karena ketika dilemparkan itu sunduk peti itu, Nabi Musa di dalamnya, itu diperintahkan saudarinya Nabi Musa untuk mengawasi. Sehingga dia tahu nih letaknya, oh dia sudah sampai dengan aman di istananya Fir'aun. Maka dia langsung analisa, oh ini mereka cari tempat ibu-ibu yang ingin menawarkan jasa memberikan ASI. Berarti ini ada sangkut paut dengan saya punya saudara ini. Dia solehah. Sehingga dalam hadis Nabi katakan, saya dinikahkan oleh Allah di surga dengan Maryam, dengan Asia dan juga saudarinya Musa. Adapun nama saudari Nabi Musa ini
Imam Qurtubi menamakan namanya Maryam binti Imran, tapi bukan Maryamnya Nabi Isa, namanya sama kebetulan menurut Imam Qurtubi. Kalau menurut Syekh Abdul Wahab An-Najjar dan beberapa ulama, namanya adalah Kulthum. Maka Kulthum itu menghampiri pengawal-pengawal yang diutus dari istananya Fir'aun, mengatakan, kalian cari apa? Ini cari anak yang mau kami susui. Dia tidak mau terima tuh ASI yang ada di istana, makanya kami coba cari, mungkin ada yang cocok, ada yang dia mau. Nah, maka berfikirlah saudari wanita daripada Nabi Musa mengatakan, hal adullukum, qalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Mau gak saya kasih tunjukkan yang bisa menjamin asinya, bisa merawatnya? Kata saudarinya Nabi Musa, saya tunjukkan, ini akan cocok, pasti dia mau. Kenapa tidak cocok? Ini ibunya. Saya tunjukkan, nanti ada seorang ibu yang kebetulan waktu itu Nabi Harun lahir, punya ASI. Saya tunjukkan mungkin beliau itu yang cocok ASInya kepada anak kalian yang ada di istana. Maka dibawalah utusan ini ke rumahnya, ke rumah ibu Nabi Musa, dan disampaikan, wahai ibu, ini mereka ingin menawarkan jasa, yaitu engkau menyusui kepada anak yang ada di istana, namanya Musa. Maka sang ibu, dia mengiyakan, dia tahu ini berarti yang dimaksud adalah anaknya, karena mungkin saudarinya sudah beritahukan bahwa anak tersebut diberikan nama Musa dan seterusnya. Kemudian teringat firman Allah, radatnahu ilaiki, kami pasti kembalikan kepadamu. Maka dipanggil ke istana, datanglah ibu Nabi Musa, kemudian digendonglah Nabi Musa, dikasih ASI, baru Nabi Musa minum. Subhanallah, maka Asia mengatakan, wahai ibu, saya gaji engkau. Saya gaji engkau, tugasnya menyusui anak ini, menyusui Nabi Musa, tapi tinggal di istana. Maka sang ibu itu mengatakan, saya tidak bisa tinggalkan keluarga saya punya anak-anak di rumah. Bagaimana kalau saya bawa pulang ke rumah? Saya susui anak ini di rumah saya. Maka Sayyidah Asia mengatakan, baik, saya akan penuhi permintaanmu. Akhirnya dibawa Nabi Musa pulang ke rumah. Luar biasanya lagi, digaji, dikasih gaji, dikasih hadiah. Jadi janji Allah itu pasti lebih baik balasannya, hasilnya pasti lebih baik. Kemudian janji Allah itu tidak pernah diingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Nah, ini hikmah daripada kisah tersebut. Kalau janji Allah sudah terrealisasi kepada ibunya Nabi Musa, bahkan janjinya tersebut hasilnya jauh lebih baik. Dapat gaji, dapat hadiah, plus anaknya aman, tidak diganggu. Bagaimana dengan janji Allah dengan surga? Alladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, mereka itu penghuni surga. Di dalamnya kekal selama-lamanya. Pasti lebih baik, melebihi imajinasinya kita, melebihi bayangan kita. Gitu. Dan ini di luar ekspektasi ibu Nabi Musa. Ternyata Allah kembalikan, bukan hanya kembalikan seperti biasa, tapi justru Allah kembalikan ditambah dengan kebaikan-kebaikan yang berlimpah.